Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Sustiawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Berbek, Kabupaten Nganjuk. Dan dalam video kali ini, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan menampilkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan motivasi belajar pada kelas 8 dan kelas 9 menggunakan model experiential learning, teknik diskusi kelompok. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Sudah nyaman? Sudah. Belum lah, tasnya belum dilepas. Oh iya, lupa apa? Dilepas dulu tasnya ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau datang ke sini. Ini tadi dari mana? Dari kelas. Habis ujian. Habis ujian ya. Iya. Habis ujian ya. Lancar ujiannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 50-50. 50. Gimana maksudnya? Pasti ada yang nggak bisa. Yang pagi matematika, Iya. terus setelahnya Bahasa bahasa Jawa. Jawa. Yang mudah matematika gitu ya. Yang Ya. mudah 50%. Yang mudah Iya. matematika. Yang mudah matematika ya. Semangat ya. Gitu. Ini hari kedua toh, harus tetap semangat sampai hari ke-6. Nah, ya. Jadi siswi sampai 4. Masih lama ya. Ya, Iya. sekarang terima kasih Bapak ucapkan lagi karena sudah hadir. Kita kemarin kan sudah istilahnya janjian atau sudah membuat kesepakatan. Kalau kemarin saya kan informasikan pada anak kelas 9 kan ya. Kemarin kan setelah mengikuti bimbingan kelompok, topiknya apa kemarin? Strategi masuk sekolah favorit ya. Kemudian di situ ada bagaimana cara untuk meningkatkan belajarnya kan gitu toh. Nah, sekarang ini tindak lanjutnya akan ada bimbingan kelompok lagi yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini juga ada anggota baru ini, anggota kelompok baru dari kelas 8. Nah, ini kan topiknya meningkatkan motivasi belajar. Jadi bisa untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, sekarang apalagi ada penilaian akhir semester. Nah, nggak nyontek kan? Tidak. Harus jujur ya toh. Nah, ini kalau PAS itu kan rawan untuk menyontek gitu, terutama bagi yang tidak belajar atau belajarnya kurang. Nah, untuk itu perlulah bimbingan ini Bapak laksanakan dengan kalian supaya untuk mencegah dan meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah, tapi sebelum kegiatan kita mulai, saya minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini mau membantu? Pak Is? Ya, silakan Pak Is dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Is. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga seterusnya sehat lagi ya. Lebih sehat lagi. Mungkin sekarang ada yang pilek ini. Si Septa ya. Sudah saling kenal apa belum ini? Belum kenal akrab. Anggota baru. Ada anggota baru. Berarti perlu perkenalan ini. Ya, baik. Bapak punya perkenalan, tapi saya buat game sedikit. Gamenya adalah Kalau Kamu. Nah, kalau kamu ya. Nah, nanti sebutkan nama, kelas, dan mata pelajaran yang disukai. Itu ya. Contoh, mulai dari saya ya. Nama saya Rendra Sustiawan dari kelas 9. Mata pelajaran yang saya sukai adalah matematika. Kalau kamu? Nah, gitu ya. Jadi gitu.
Mulai dari Tegar nanti terus kalau kamu keliling gitu ya sampai yang terakhir serta. Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Bisa. Silakan Tegar. Nama saya Mungkin gini kakinya gini ya. Nah biar kelihatan. Jadi yang nanti yang perkenalan kakinya begini. Kalau yang belum duduk itu biasa dulu. Biar agak tinggi gitu ya. biar kelihatan. Nah biar kelihatan. Soalnya Silakan saya pendek. Tegar bisa dimulai. Nama saya Iqbal Tegarsya Putra dari kelas 9G. Mata pelajaran yang saya sukai Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Bahasa Indonesia budaya. Ya silakan. Kalau kamu? Jangan kenceng-kenceng. Saya Keisha Dul Aziz dari kelas 9G. Mata pelajaran yang saya sukai PKN. Kalau kamu? Nama saya Fajar Normatri Ani dari kelas 9H. Mata pelajaran yang saya sukai IPA. Kalau kamu? Nama saya Aida Fani Eka Putri dari kelas 9H. Mata pelajaran yang saya sukai IPS. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Nia Putri Madani dari kelas 9I. Pelajaran yang saya sukai PAI. Kalau kamu? Religius ya. Perkenalkan, saya Luk Aprilia Purba dari kelas 9I. Pelajaran yang saya sukai Bahasa Inggris dan IPS. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Areta Safa Zerunga dari kelas 8A. Pelajaran yang saya sukai matematika dan bahasa Indonesia. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya M. Aisyari Jinatria dari kelas 8A. Mapel pelajaran yang saya sukai Seni Budaya. Kalau kamu? Nama saya Gusipta Pranunggal dari kelas 9I. Mata pelajaran yang saya sukai adalah matematika. Ya. Normal. Terus nggak kalau kamu gitu. Kamu? Sudah ya. Kamu nih? Ya, tepuk tangan tuh kalian semua. Oke. Baik. Tadi sudah disebutkan mata pelajaran yang disukai. Kalau mata pelajaran yang disukai oleh Ani apa? April, coba. IPA. IPA ya, benar Ani ya? Iya. Iya, oke tepuk tangan. Berarti kan sudah tahu sekarang mata pelajaran yang disukai yakni itu IPA. Berarti kalau nanti kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tugas IPA, Tanya tahu ke Ani. kemana tanyanya, ya toh? Tanya ke Ani. Bukan tanya jawabannya, itu nyontek namanya. Tanya caranya untuk mengerjakan soal tersebut. Gitu ya. Sikap PTW. Kenapa? Gak apa-apa, Pak. Yudung, Ya, bagus ya. Iya. Bagus, oke. Nah, setelah ini Bapak jelaskan dulu bimbingan kelompoknya sudah Bapak sampaikan kemarin kalau topiknya adalah meningkatkan motivasi belajar. Makanya tadi harus tahu mana mapel yang disukai ya. Nah, kemudian nanti bimbingan ini akan berlangsung selama 40 menit. Ini sudah berlangsung tadi ya. Nanti 40 menit ke depan kita di sini melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Kemudian peran saya, Kesya, ada apa? Mamanya WA. Mamanya WA. Ya mungkin izin bisa. Sudah? Oke. Ya saya ulangi ya. Nah jadi nanti bimbingan kelompok ini akan berlangsung selama 40 menit. Nah kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan pada bimbingan kelompok ini itu ada tahapan-tahapan kegiatannya ya. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu kalau di sini saya sebagai pemimpin kelompok, kalian sebagai anggota kelompok. Nah tujuannya yang pertama nanti kalian bisa menganalisa pentingnya motivasi belajar. Itu kenapa? Penting nggak? Itu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan atau membedakan mana faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian, gitu ya. Dan selanjutnya, kalian bisa atau mampu merencanakan atau membuat strategi bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kalian. Nanti berdasarkan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Jadi mengerti tujuannya? Bisa? Ayo Kesya fokus. Yang lainnya juga. Nah, sekarang saya jelaskan
langkah-langkahnya. Yang pertama nanti kita akan curah pendapat atau bertukar pendapat tentang apa itu pentingnya motivasi belajar, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan menayangkan ilustrasi kasus tentang motivasi belajar. Nanti kita diskusikan, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian menuliskan apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian. Nanti di kertas Bapak sediakan. Oke. Kemudian setelah itu Bapak jelaskan faktornya, ciri-cirinya saya jelaskan semua. Kemudian kalian tempel kertas yang kalian tuliskan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi ya, ditempel di tempat yang Bapak sediakan, nanti untuk ditempel di papan bimbingan. Nah, kemudian setelah itu nanti kegiatan sudah selesai, saya akan memberikan penguatan, yaitu tayangan video. Ya, nah sebelum penguatan itu ada kesimpulan dan pesan dalam mengikuti bimbingan kelompok. Baru penguatan, setelah itu kegiatan bisa diakhiri atau selesai. Jelas kira-kira langkah-langkahnya? Jelas. Oke, jelas. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau menjelaskan asas dulu. Dalam bimbingan kelompok ini ada namanya asas kenormatifan. Apa itu? Jadi nanti ini kan berkelompok dan nanti mengungkapkan pendapat, bertanya ya toh. Nanti harus dengan cara yang sopan, harus memperhatikan norma sopan santun gitu ya. Menanggapi dan menyampaikan pendapatnya secara sopan dengan kalimat yang baik. Itu ya, jangan ada yang menyinggung satu sama lain. Jadi mengerti? Bisa. Bisa. Apakah sudah siap? Siap. Siap. Baik, yang pertama ya kita curah pendapat, bertukar pendapat. Apa itu kira-kira motivasi belajar? Ada yang tahu? Ya, silakan guys ya. Jadi motivasi belajar itu sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi lebih semangat untuk belajar gitu, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk guys ya. Itu dari kata motivasi dan belajar ya. Motivasi itu kan dorongan. Ya, bukan didorong gini maksudnya ya. Dorongan untuk lebih lagi tentang belajarnya. Belajarnya itu dilebih-lebihi. Kalau lebih-lebih belajar kan nggak apa-apa ya. Sesuatu yang berlebihan sebenarnya nggak baik ya. Tapi kalau berlebihan belajar itu bagus. Jadi pintar nanti. Gitu ya. Terus kenapa kok motivasi belajar itu penting? Ada yang mau jawab? Iya, silakan ya. Karena kalau kita mempunyai motivasi, kita akan lebih bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Kalau punya motivasi akan lebih bersungguh-sungguh. Kalau nggak punya motivasi berarti nggak sungguh-sungguh ya. Iya. Mungkin Oke. katanya biasa aja gitu. Biasa aja. Karena Ya, nggak tepuk punya tangan. target. Ya. Oke, ada yang mau pendapat yang lainnya? Belum? Loh. Belum? Oke, bagus. Dari Kesha dan Nia sudah bisa dimengerti semua ya. Apa itu motivasi belajar, mengapa kok penting gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu ilustrasi kasus ya. Bapak tayangkan ilustrasi kasus tentang motivasi belajar. Baik, ilustrasi yang pertama ini adalah ilustrasi tentang motivasi belajar. Siapa yang mau membaca dulu? Ani, ya silakan Ani. Wah, ini sama namanya. Ani ya, ilustrasi satu Ani. Ya silakan dibaca Ani. Agak kenceng ya. Ani ingin menjadi seorang dokter, maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi atau belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya kepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Oke, terima kasih Ani. Nah, Ani yang ini. Menurut Ani yang di dalam cerita ini memiliki motivasi belajar atau tidak? Iya. Iya. Faktor yang mempengaruhi apa kira-kira? Saya Pak, Oke, Serta. karena Ani ingin menjadi seorang dokter. Karena Ani ingin menjadi seorang dokter. Bagaimana? Yang lainnya? Betul ya? Betul. Iya. Oke. Kemudian ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang dimiliki oleh Ani dalam cerita ilustrasi satu ini apa kira-kira? Oh, Rita, silakan. Belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal,
membuat catatan, diskusi atau belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping itu selalu berdoa dan rajin beribadah. Wah, banyak ya ternyata ya. Tepuk tangan untuk Ani. Ani, Zeta dan juga Reta ya. Lengkap ya. Itu ada belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal hingga berdoa dan rajin beribadah. Semuanya dilakukan sama Ani. Nah, kalau mau jadi dokter berarti seperti ini usahanya ya. Ani ini ingin jadi dokter? Tidak. Apa ingin bikin apa? Ya, yang penting sesuai bidangmu ya, keahlianmu apa gitu ya, Ani ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke literasi kedua. Nah, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Tegar. Roni mempunyai kegemaran main gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Oke, terima kasih Tegar. Nah, di sini Roni dalam cerita ilustrasi 2 ini memiliki motivasi belajar atau tidak? Memiliki? Iya. Dari ilustrasi 2 ini, faktor yang mempengaruhi Roni memiliki motivasi belajar itu apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Aida. Karena Roni ingin memiliki gitar. Karena Roni ingin memiliki gitar. Nah, itu ya faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang nampak pada diri Roni di sini apa? Saya, Pak. Oke, silakan April. Ciri-ciri motivasi belajar yang dimiliki Roni ini, dia setelah dijanjikan akan dibelikan gitar oleh orang tuanya, dia jadi betul-betul bekerja keras, belajar dengan keras, dan berdoa agar memenuhi harapan orang tuanya. Oke, terima kasih April. Dia belajar keras ya. Belajar keras itu belajar sungguh-sungguh maksudnya Belajar ya. dengan batu. Belajar dengan batu. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Nah, tepuk tangan untuk April, Aida dan juga Tegar. Oke, baik. Selanjutnya, oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya, ilustrasi ketiga. Nah, ini ada ilustrasi ketiga. Siapa yang mau membaca? Pak Is, silakan Pak Is. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian itu, ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing kenapa tidak masuk sekolah. Jawabannya sederhana, yaitu malas. Oke. Nah, kalau ilustrasi ketiga ini kayaknya agak beda ya. Ya, kalau Rudi di sini dalam karakter ilustrasi 3 ini memiliki motivasi belajar atau tidak? Tidak. Ya, kenapa kok tidak? Iya, Pak. Wah, Mau Zeta. menjawab. Karena malas. Karena malas dari Areta, ya. Zeta. Karena si Rudi ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Oke, ya betul kata Areta juga betul karena malas, kemudian tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita tepuk tangan. Nah, sudah selesai analisis ilustrasi kasusnya ya, ada 3 tadi. Sekarang langkah selanjutnya, kalian tuliskan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian di kertas ini. Namanya kertas post-it. Post-it. Nah, ditunjukkan itu, post itu ya. Post itu. Nanti akan diposting. Di mana? Di papan bimbingan. Nah, itu nanti jangan ditulis nama dulu. Kita kesepakatan bagaimana, apakah nanti namanya itu inisial atau nama kalian? Inisial aja, Pak.
Inisial atau nama? Ya mungkin bagi yang mau nulis nama boleh ya. Foto. Bagi yang inisial juga boleh gitu ya. Nanti di post di papan bimbingan. Nah ini dibagikan dulu. Ambil pulpen dulu ya. Bawa pulpen tuh? Nah ini mau warna apa ini? Oke, baik, sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Ada 9, oke. Kalian tuliskan motivasi belajar kalian. Apa yang faktor yang mempengaruhinya ya? Apa faktor yang mempengaruhi? Semuanya tulis. Ada 1 tulis, 2 tulis, 3, 5, 10 tulis semua di sini. Oh. Ya, 1, 2, 3 ditulis semua. Apa? Judulnya faktor yang mempengaruhi. Ya, silakan ditulis. Waktunya lama nggak, Pak? Ya, 3 menit aja. Faktor yang mempengaruhi. Kalau Roni tadi apa? Ingin punya Ingin mempunyai gitar. Kalau si Ani dokter. ingin jadi dokter. Nah, kalau si Septa apa? Si Tegar apa? Ya, dan seterusnya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Baik, itu dipegang dulu ya. Kertasnya dipegang dulu, ditaruh di meja nggak apa-apa. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan lagi. Di sini kelihatan? Iya, ini kelihatan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini ada faktor internal dan nanti ada juga faktor eksternal. Ya. Nah, di sini faktor internal terlebih dahulu. Saya jelaskan yaitu terdiri dari 3, faktor jasmania, kemudian faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Itu faktor internal. Jelas? Nah, selanjutnya faktor eksternal. Nah, di situ ada faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, faktor keluarga mulai dari orang tua, cara mendidiknya bagaimana, itu juga berpengaruh ya. Kemudian hubungan atau relasinya, suasana rumah itu juga berpengaruh. Rumahmu mungkin ada yang bersih, rapi, ada yang mungkin kotor ataupun nggak rapi, itu juga mempengaruhi kamu untuk istilahnya nyaman dalam belajar juga kan gitu. Nah, itu faktor yang ada di keluarga. Kondisi rumah juga berpengaruh. Kemudian faktor sekolah sama, hubungan dengan bapak ibu guru, dengan teman gitu ya. Kemudian kondisi atau fasilitas mulai dari kelas ataupun buku, modul yang lainnya itu juga berpengaruh. Dan selanjutnya yaitu faktor masyarakat, yaitu mulai dari kegiatanmu di luar rumah ataupun sekolah, bermain dengan teman, ya toh, pergaulan itu juga berpengaruh terhadap motivasi belajar kalian. Nah, sudah dimengerti? Sudah dimengerti ya? Oke. Nah, selanjutnya coba kalian itu tuliskan. Yang kalian tulis di situ termasuk faktor eksternal atau internal. Coba di situ. Misal Septa di sini ada 5. Nomor 1 itu termasuk eksternal atau internal? Internal. Dalam kurung dikasih. Nah, nomor 2 termasuk yang mana? Nomor 3 termasuk yang mana? Silakan. Diklasifikasikan itu namanya ya. Nah, kalian tahu perbedaannya mana yang internal dan mana yang eksternal. Gimana Ani bisa? Internal ya. April. Bisa April. Bisa, Pak. Bentar tapi. Oh.
Oh. Bener. Iki minat gak? Iki minat gak sih? Iki minat iki. Iya, Iki internal motivasi, kabeh. motivasi. Sudah? Sudah. Sudah? Baik. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan tentang ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Nah, tadi kalau si Ani apa ciri-cirinya? Ilustrasi kasus 1. Belajar. Ayo ingat apa enggak? Mengerjakan tugas, mencatat, diskusi, baca kelompok, berdoa. Berdoa. Semuanya dilakukan ya. Hampir semua bisa dilakukan oleh Ani. Ani yang di ilustrasi kasus 1 maksudnya ya. Ani di sini ya lebih lengkap lagi. Ya. Terus sekarang ini ada 9 ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Ya. Yang pertama, berpendirian kuat dan memiliki tujuan jangka panjang. Nah, cita-cita tadi ya. Nah, kemudian tekun menghadapi tugas, pulet menghadapi kesulitan, minatnya tinggi, kemudian mandiri, menyukai ilmu pengetahuan baru. Nah, dia mau mengikuti perubahan, gitu ya. Bukan tidak mau mengikuti perubahan. Jadi antusias mengikuti perubahan. Ada ilmu baru, dia pelajari, gitu ya. Nah, kemudian bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan, dan memiliki keinginan untuk bergabung dalam kelompok belajar. Jadi kalau tidak belajar sendiri mulu, jadi ikut juga kelompok belajar atau bekerja sama dengan teman-temannya. Itu, jadi sharing informasi. Kalau sendiri kan sharing informasinya dengan diri sendiri. Itu ya. Nah, jadi ikut di kelompok belajar. Itulah ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Nah, sekarang di bawahnya itu tadi pekerjaan kalian. Silakan ada 3 nomor ini. Kalian rencanakan strategi kalian. Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian berdasarkan ciri-ciri. Salah 3 ini ya. Ada 3 ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Coba kalian isi di situ di bawahnya. Nah, yang pertama menetapkan tujuan jangka pendek. Tujuannya ingin kalian raih di SMP ini apa? Kemudian tujuan jangka panjang atau cita-cita. Setelah lulus SMP atau mungkin setelah lulus SMA atau kuliah, apa cita-cita kalian? Nah, jadi nomor 1 ada 2 jawaban ya. Jangka pendek dan jangka panjangnya. Tingkat 1, tapi kenapa? Nilai dia. Yang kedua sudah? Mengerjakan soal latihan apa? Dan yang ketiga, jika ada kesulitan dalam belajar, apa yang kamu lakukan? Kayak inisial tuh. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, tadi inisialnya ya ditaruh di mana? Miring sih. Yang penting di kertas itu ya, Dalilnya Pak. di bawah atau di atas, di pojok, di tengah, terserah. Oke, sudah semua. Kalau sudah, kita post kertas itu di tempat yang sudah disediakan. Ya, di sini. Di sini. Yuk, siapa yang mau ngepost dulu? Saya. Yang di tempat atas. Saya. Silakan. Saya video. Katanya nggak pede kemarin. Sampai tempat atas. Ininya kertasmu. Maksudnya ada. Ah, mau Ganti wes lah. ini Sarah wes. Yang ini tempat ya, ada di sini. Aku sih fokus gak sama. Kamu nih. Ini ada nanti sini. Baik. Gunungku apik dewe sih. Baik. Sekedar Inilah mengingatkan. karya kalian ya. Bisa. Ya, nanti akan dipost di bawah bimbingan supaya yang membaca ini biar ternyata faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada ini ya, mungkin ada yang sama juga kan gitu ya. Kemudian caranya untuk meningkatkan motivasi belajar versinya inisial ini begini gitu. Nah, dan menambah wawasan yang membaca gitu ya.
Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, boleh nih, mungkin dibacakan salah satu ya, yang tegar, coba yang depan ini. Semua, Pak. Pilih. Salah satu faktor yang mempengaruhi apa kira-kira yang tegar? Punya saya. Ya, punyanya tegar. Ingin membanggakan orang tua dengan kemampuan yang saya miliki. Ingin membanggakan orang tua. Iya, dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kan tegar sudah menyadari kalau tegar itu memiliki kemampuan. Kita semua memiliki kemampuan, gitu ya. Nah, kita harus tahu itu. Nah, kemudian strategi yang dibuat tegar apa untuk meningkatkan motivasi belajarnya? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, Dan oke. semangat. Dan semangat. Tepuk tangan untuk tegar. Ya, yang lainnya sama ya? Ya Pak. Oke, kurang lebih sama ya, bagus sekali. Nah, kemudian Ibu saya. selanjutnya ini sudah selesai, taruh sini ya Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang membantu untuk membuat kesimpulan kegiatan ini. Silakan April. Kesimpulan dari bimbingan hari ini, saat tadi kita bersama-sama belajar tentang motivasi belajar, tentunya akan sangat bermanfaat ke depannya, karena selaku pelajar, kita jadi mengerti bagaimana supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mengejar cita-cita, dan memiliki tujuan dalam hidup ini. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk April. Ya, berarti cukup bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Oke, terima kasih April. Kemudian kesan mengikuti bimbingan kelompok ini, mungkin ada yang mau menyampaikan? Arenta. Selama mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa sangat senang karena bimbingan ini dilakukan bersama dengan teman-teman. Sama dengan teman-teman dari kelas 8, satu ya temannya. Kemudian kelas 9 yang lebih banyak ya, mungkin membuka pengetahuan Reta juga, karena kita harus apa ya istilahnya mencari ilmu juga dari kakak-kakak kelas kan gitu. Nah, ini kakak kelasnya harus mau membantu adik kelasnya nih ya. Oke, terima kasih Reta, tepuk tangan tuh. Nah, mungkin Bapak punya ini video tentang motivasi belajar, tentang motivasi lebih tepatnya ya, untuk pantang menyerah. Coba kita lihat bersama-sama ya. Tapi ini videonya video dari luar negeri. Jadi pakai bahasa Inggris. Nah, tapi nanti ada subtitlenya, titlenya ada. Nah, nanti insya Allah bisa kalian ikuti kok, nggak begitu cepat ya. Kita perhatikan bersama-sama. Oke, mari kita simak video berikut ini terkait motivasi ya. Oke. So, Coach, how strong is West for you this year? How strong than we are. You already heard the Friday night down as a loss front? Well, not gonna we could beat them. Here, Brock. You do Jared. What am I rolling out? Not yet. I want to see you do the death cone. Good, Brock. You're in the end zone. Oke. Bagaimana? Bagaimana videonya? Hebat. Hebat. Ya. Dari video tadi, ada yang mungkin mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Silakan. Ger. Jangan melihat seberapa kita mampu untuk melangkah ke depan dan tetap semangat. Masih ada motivasi positif dari orang sekitar kita.
Oke. Berarti begini ya, kalau menurut Tegar, kita itu pasti mampu untuk melebihi kemampuan kita. Nah, kemudian ada motivasi dari orang, dari sekitar kita juga. Kalau motivasi dari pelatihnya tadi ya, itu termasuk motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal, dari luar ya. Kemudian dari dirinya sendiri tadi, yang muncul apa dalam video tadi? Ingin memberikan yang terbaik. Kemudian ditanya sama pelatihnya, dia bilang, kenapa kok berhenti? Masih istirahat dulu, gitu ya. Jadi ketika kita lelah, nggak apa-apa kita istirahat, tapi terus lanjut lagi kan gitu. Jangan patah semangat, ya. Kemudian tenaganya habis, cari tenaga lagi kan gitu. Dengan cara apa? Kita sendiri yang tahu. Kita kesukaannya apa? Kalau suka jalan-jalan ya jalan-jalan, healing. Suka makanan ya beli makanan gitu. Kita isi tenaga kita lagi, cari tenaga lain. Nah, itu diterapkan juga dalam belajar ya. Kalau tadi kan pemain football, American football ya. Nah, kalau kalian, saya ini masih belajar sepanjang hayat. Dalam belajar kita harus jangan menyerah, harus sungguh-sungguh gitu ya. Oke, terima kasih Tegar untuk pendapatnya. Tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Kegiatan sudah kita lampaui semua, sudah kita laksanakan semua. Nah, sekarang sudah memasuki tahap akhir. Untuk selanjutnya, bimbingan kelompok ini bisa dilanjutkan lagi untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi terkait motivasi belajar, kemudian nanti ada motivasi diri juga, dan boleh ikut lagi. Kemudian untuk yang mungkin dari salah satu kalian memiliki masalah tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian, yang mungkin agak mengganggu ya proses belajar kalian, boleh nanti konsultasi, namanya konseling. Kita melakukan yang namanya konseling dengan saya sendiri, namanya konseling individu, atau mungkin kalau ada lebih dari satu, kita bisa mengadakan namanya konseling kelompok. Itu ya, kira-kira jelas? Jelas. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Faiz lagi ya, silakan Faiz. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Saya doakan semuanya sehat selalu. Amin. Dapat mengikuti penilaian akhir semester ya dengan lancar sampai akhir dan mendapatkan nilai terbaik. Amin. Yang sangat memuaskan. Amin. Terima kasih kehadirannya anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Siap.